Saya akan langsung menyampaikan pernyataan sikap aksi terhadap putusan pengadilan Ari Bias dan Agnes Mo. Seperti yang kita ketahui bersama belum lama ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus perkara hak cipta antara Ari Bias melawan Agnes Mo dengan putusan yang menyatakan bahwa Agnes Mo telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan secara komersil lagu Bilang Saja tanpa izin penciptanya Ari Bias di 3 konser dan menghukum Agnes Mo dengan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Ari Bias memperjuangkan ini sejak 1,5 tahun yang lalu dan sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar dan sesuai prosedur hukum. Dan kami sebagai asosiasi yang menangui para pencipta lagu di Indonesia mengetahui dan turut mengawal kasus ini sejak awal sampai adanya putusan dari pengadilan. Kita semua dan masyarakat luas tentu sering mendengar isu-isu terkait royalti sejak beberapa tahun lalu, dan ini menimbulkan perdebatan publik terkait tata kelola royalti di sektor live konser yang melibatkan pelaku ekosistem musik, penyanyi, pencipta lagu, I.O., promotor, musisi, lembaga-lembaga manajemen kolektif hingga merembet ke kementerian terkait yang tidak ada ujungnya dan hanya menghasilkan perdebatan kusir. Jika kita cermati apa yang diperdebatkan selama ini adalah perbedaan pola pikir dan perbedaan penafsiran masing-masing terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Masing-masing merasa benar dengan pendapat dan penafsirannya, sehingga tidak ada titik temu dan malah mengakibatkan kisruh yang berkepanjangan dan ketidakharmonisan para insan musik dan pelaku industri musik. Dengan adanya putusan pengadilan yang memenangkan Ari Bias selaku pencipta lagu, ini membuat isu tentang royalti mencapai puncaknya dan membuka mata kita semua bahwa perkara hak cipta bukan perkara kecil dan bukan juga perkara remeh, serta sudah memberi pelajaran yang berharga kepada kita semua untuk bagaimana seharusnya karya cipta dihargai dan hak-hak penciptanya dipenuhi. Hal yang menarik dari putusan ini adalah ketika seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi, dapat dituntut oleh seorang pencipta lagu dan pengadilan memenangkan pencipta lagu. Peristiwa hukum ini sontak menimbulkan pro kontra di masyarakat luas karena pemahaman yang selama ini diyakini oleh ekosistem bahwa pengguna lagu dalam suatu pertunjukan adalah I.O. yang seharusnya bertanggung jawab atas izin atau lisensi dan membayar royaltinya. Tapi nyatanya majelis hakim mengabulkan gugatan pencipta lagu dan menghukum dengan denda yang maksimal sesuai yang tertulis di pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 500 juta untuk setiap pelanggaran hak cipta pertunjukan. Jika kita mengikuti persidangan, majelis hakim yang menangani perkara ini telah memeriksa dengan seksama dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Ari Bias melalui tim kuasa hukumnya, Dr. Minola Sebayang SAMH, mendalilkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan tim kuasa hukum Agnes Mo lebih banyak mendalilkan berdasarkan PP 56 untuk menggugurkan dalil-dalil dari tim kuasa hukum Ari Bias. Dan ternyata ditolak oleh majelis hakim, dan dalam putusannya majelis hakim menyatakan dengan tegas bahwa izin dan royalti adalah dua hal yang berbeda. Dengan demikian, ini menjawab polemik yang selama ini diperdebatkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta sudah hidup dan berbicara di putusan ini sebagai suatu kepastian hukum, yaitu pengguna lagu dalam pertunjukan adalah pelaku pertunjukan, dan ini menjadi dasar bagi ekosistem untuk mengkaji ini bagaimana implementasinya. Aksi sangat setuju dengan putusan ini dan menghimbau semua pihak dan masyarakat untuk menghormati ini sebagai produk hukum yang sah. Dan kami juga menghormati upaya kasasi yang dilakukan oleh Agnes Mo dan tim kuasa hukumnya. Karena sejak awal aksi berdiri, kami sudah menyuarakan dengan keras pendapat dan pandangan kami tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sejalan dengan putusan ini, yaitu hak eksklusif pencipta lagu. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem yang benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Hak Cipta, dan kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepedulian terhadap tata kelola royalti dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola royalti performing
rights di sektor live concert oleh kami, para pencipta sendiri, beriringan dengan lembaga-lembaga terkait. Akhir kata, terima kasih atas dukungan dan perhatian seluruh masyarakat luas atas masalah ini, menjadikan semangat bagi kami untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pencipta lagu di Indonesia. Jakarta, 17 Februari 2025, Ketua Umum Satrio Diwahono, Sekretaris Jenderal Doadi Badai, dan turut hadir Dani Ahmad Prasetyo, Dr. Minola Sebayang SMH, dan komposer seluruh anggota AXA. Terima kasih. Itulah tadi pernyataan sikap aksi terhadap putusan pengadilan Aribias dan Agnes Mo. Kita lanjutkan untuk tanya jawab. Bang, ini kan udah dimenangkan secara hukum itu. Apakah waktu itu pihak memang hadir juga pada saat putusan itu? Dan yang kedua, Ferdi, sebagai anggota dewan, supaya tidak multitafsir undang-undang tentang hak hak cipta ini, seperti apa mensosialisasikannya kepada terutama teman-teman pencipta dan penyanyi. Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ya. Ya, jadi proses persidangan itu berjalan normal. Dalam arti kata normal itu, Agnes juga diwakili dengan tim kuasa hukum, ya, yang juga sudah memperjuangkan dan menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan atas dasar hukum yang mereka yakini. Jadi apa yang disampaikan di media saat ini itu bukan hal baru. Itu semua sudah disampaikan, ya, disampaikan dalam persidangan. Kami juga menyampaikan apa yang menurut pendapat kami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ternyata hakim lebih sependapat, ya, lebih sependapat dengan argumentasi hukum yang kami sampaikan, bahwa di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak ada pengguna, yang ada penggunaan secara komersil, ya, nggak ada juga IO, yang ada itu pelaku pertunjukan, dan pelaku pertunjukan itu adalah seseorang atau beberapa orang yang mempertunjukkan ciptaan. Nah, jadi dari logika hukum kita kan sudah jelas, dan nggak mungkin IO yang mempertunjukkan karya cipta, sudah pasti itu adalah penyanyi. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan tersebut. Nah, karena di awal gugatan ini kita laporkan, kita gugat itu, kita daftarkan secara e-court, maka pada waktu putusan itu juga diputuskan dan disampaikan secara e-court pada tanggal 30 Januari. Jadi tanpa kehadiran kami sebagai kuasa hukum Aribias dan juga tidak dihadiri oleh kuasa hukum Agnes Mo, karena dilakukan secara e-court. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, tentunya sekarang inisiasi untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta itu sudah dilakukan, sebagai inisiatornya Melly Guslow, dan nanti tentunya kita akan kawal bersama, mungkin juga bersama Bang Minola juga nanti kita akan koreksi supaya kalimat-kalimat dalam undang-undang itu tidak multitafsir sehingga menjadikan polemik di kemudian hari. Jadi kalimat-kalimat yang tegas akan ditegaskan lagi dalam revisi undang-undang yang rencananya akan kita godok terus mungkin di bulan puasa, sehingga penyanyi, kalau masyarakat sih sebenarnya udah paham. Masyarakat itu 90% paham bahwa yang memang harus minta izin. Jadi ada, mungkin saya nggak tahu ya, ada kalimat memang nggak tahu di undang-undang atau nggak tahu di SK Menteri bahwa pengarang lagu, komposer dilarang melarang. Nanti Bang Minola bisa menjawab. Saya nggak tahu tuh di undang-undang atau di SK. Jadi pencipta itu dilarang melarang itu bukan di bagian pertunjukan. Jadi mungkin begini, saya Ahmad Dhani sebagai komposer nggak bisa melarang seluruh karaoke untuk tidak menggunakan lagu saya.
Jadi sesuatu yang tidak bisa dimonetize itu tidak boleh dilarang. Jadi penggunaan misalnya band cafe mau nyanyi lagu saya nggak bisa melarang, wahai band cafe seluruh Indonesia dilarang menggunakan lagu saya. Itu saya nggak bisa. Mungkin maksud undang-undang itu seperti itu, dan saya rasa itu memang benar gitu. Jadi saya nggak mungkin bisa melarang seluruh hotel, seluruh restoran nyetel lagu saya larang, nggak bisa gitu. Memang nggak bisa. Jadi pelarangan itu lebih spesifik nanti mungkin di undang-undang adalah bisa, artinya gini, lagu sebagai karya cipta eksklusif itu bisa dilarang untuk pertunjukan profesional misalnya. Nah, itu memang belum ada, tapi nanti mungkin akan ditegaskan. Supaya apa? Supaya memang di Undang-Undang Hak Cipta nomor 1 itu hak cipta itu melekat pada ciptanya. Jadi mau dilarang juga nggak apa-apa gitu, selama itu sesuatu yang digunakan untuk komersial ya. Jadi itu yang mungkin banyak penyanyi yang belum paham. Jadi kalau misalnya ada penyanyi, jadi kalau misalnya ada penyanyi yang ngotot bahwa nyanyi aja yang penting bayar, nah itu kebanyakan kelakuannya maling tuh, kebanyakan gitu. Jadi ada pendapat bahwa yang penting bayar. Jadi nanti kalau ada penyanyi yang ngomong gitu, boleh, yang penting bayar. Nah, ini mereka ini punya DNA maling. Karena itu membuat orang jadi maling akhirnya. Karena selama 10 tahun nggak ada yang bayar ke kita. Dari 2014 Undang-Undang Hak Cipta itu ada, selama ini nggak ada yang bayar ke kita. Makanya Once berhenti menyanyikan lagu Dewa karena apa? Karena dia nggak bisa membuktikan bahwa dia sudah membayar. Malu kan, jadinya kan? Ya, maka dari itu logikanya ya, kalau kita mau nyewa mobil, apa yang bisa kamu bawa mobilnya bawa jalan-jalan ke Bali sama pulang tanpa izin? Logikanya kan seperti itu kan? Ya selesaikan dulu administrasi, baru kau bisa bawa mobil gitu loh. Mana ada? Boleh menyanyikan lagu asal yang penting bayar. Ini hal-hal yang tidak akan mungkin ada lagi di revisi Undang-Undang Hak Cipta selama saya jadi anggota Dewan. Terima kasih. Ya, jadi ingin memperjelas apa yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi itu, ya. Jadi memang adalah satu kesalahan kalau menurut pendapat saya ini, kalau kita menyatakan bahwa boleh nyanyikan tanpa izin asal bayar. Apalagi landasannya adalah yang selalu dibawa-bawa adalah pasal 23 ayat 5. Berulang kali juga saya sampaikan, pasal 23 itu judulnya ya sebelum mendahului pasal 23 adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, di ayat 1, 2, 3, 4 itu seperti yang dikatakan oleh Mas Dhani tadi itu, penyiaran, voksasi, semua segala macam. Jadi kan tidak mungkin radio telepon Mas Dhani dulu sebelum menyiarkan lagunya. Nah, jadi yang penting tidak dianggap melanggar sepanjang di ayat 5-nya dia melakukan pembayaran ke lembaga manajemen kolektif. Dan sebenarnya bisa juga harus diperlihatkan di dalam laporan keuangan. Radio ini bayar sekian, radio ini bayar sekian. Selama ini kan masih gelondongan misalnya. Ya, itu berlaku untuk yang itu. Jadi pasal 23 ayat 5 itu berlaku untuk seperti itu. Nah, bagaimana untuk pertunjukan atau live concert? Itu berada di pasal 9. Judulnya beda. Judulnya adalah hak ekonomi pencipta. Nah, di 9 ayat 1-nya dikatakan apa saja yang jadi hak ekonomi pencipta itu. Salah satunya adalah pelaku pertunjukan, pertunjukan ciptaan. Ini kan sama seperti konser yang mempertunjukkan suatu ciptaan. Nah, kalau ciptanya lagu ya berarti konser lagu, mempertunjukkan lagu, menyanyikan lagu. Di 9 ayat 2-nya dikatakan dengan tegas, setiap orang wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta ketika ingin menggunakan ciptaannya secara komersil. Kalau itu tidak dilakukan, maka dia refernya ke pasal 113 ayat 2. Dendanya 500 juta. Ada kurungan badan juga penjara. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dikatakan hakim keliru itu tidak tepat, di mananya tidak tepat? Karena pasal 9 itu sudah jelas menaungi hak ekonomi pencipta.
ada pasal tersebut dan belum dicabut, masih berlaku, masih eksis hingga saat ini. Dan pasal 235 itu hanya, sekali lagi, hak ekonomi pelaku pertunjukan, bukan hak ekonomi pencipta. Jadi ini yang suka terjadi adalah penggabungan sehingga akhirnya ada kata-kata pencipta dilarang, ya, untuk melarang penyanyi untuk menyanyikan lagunya. Loh, kita tidak melarang, tapi boleh tidak mengizinkan. Karena pasal 9 ayat 2 kan mengatakan kan harus ada izin. Jadi kalau misalnya kemudian dimintakan izin, misalnya, Mas Pius, saya boleh nggak izin untuk menyanyikan lagu? Nggak boleh. Berarti kan nggak mendapat izin. Tetap dinyanyikan. Ya, kena 113. Jangan larinya ke pasal 23 ayat 5. Karena itu judulnya sudah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Beda bab. Ya, beda judul. Nah, jadi ini yang masyarakat juga perlu memahami. Kadang-kadang mereka suka rancu dengan masalah-masalah ini karena mungkin sudah berpuluh-puluh tahun diberikan pemahaman yang keliru. Ya, sekali lagi ini masalah denda. Karena kalau sudah tidak melakukan kewajiban, denda dong. Jadi sudah tidak boleh lagi bayar sesuai dengan bayaran normal. Yang dibayarkan itu adalah bayar sesuai dengan bayaran denda karena telah melakukan pelanggaran. Saya kira seperti itu penjelasannya yang lebih ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ada lain? Pertanyaan? Ya. Izin Mas Andesta dari Media Paritis ingin tanya mungkin tentang revisi Undang-Undang Hak Cipta ini. Kira-kira target revisi ini akan selesai kapan? Dan apakah dalam revisi itu juga termasuk mendorong agar terrealisasinya lisensi langsung seperti yang selama ini diupayakan oleh Kasih? Kenapa? Kapan target revisi ini realisasi? Oh, segera. Pasti di tahun 2025 ini pasti. Jadi nggak mungkin 2026 selesai. Apakah termasuk di dalamnya ada pasal untuk lisensi langsung yang selama ini diupayakan oleh Arsul? Ya, kita akan usahakan itu. Maksudnya dari ya, sebisa mungkin bisa, kalau nggak di undang-undang ya mungkin di SK Menteri nanti antara itu. Karena nggak semuanya harus ada di undang-undang. Tapi kembali ya, saya tambahkan bahwa yang harus kita pahami adalah izin dan royalti adalah hal yang berbeda. Jadi ketika seorang pelaku pertunjukan ingin mengadakan atau ingin menyanyikan lagu atau menggunakan lagu dari karya cipta para pencipta, harus mendapatkan izin, harus mendapatkan lisensi. Nah, hal ini tidak pernah dilakukan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Dari awal tercetusnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak pernah dilakukan. Jadi semacam sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Kebiasaan dilakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya menjadi sebuah pembenaran. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa dalam menggunakan lagu atau menggunakan karya pencipta lagu harus mendapatkan izin. Itu yang harus kami tegaskan di sini. Kami akan berjuang untuk itu terus, bahwa untuk menggunakan karya harus mendapatkan izin dari para pencipta lagu. Mas Pius, mau nanya Mas Pius, menanggapi, pokoknya mewakili Ari Bias juga dari aksi gitu, menanggapi pernyataan Agnes Mo gitu, Putusan Kasasi dia juga sempat bilang ini ada unsur keserakahan gitu mengenai royalti gitu. Mungkin Mas Pius bisa menanggapinya gitu. Iya, saya mau menanggapi. Kita ingin tahu unsur keserakahan kita dari mana. Karena pada dasarnya setiap manusia atau setiap umat manusia itu diciptakan menurut porsinya masing-masing. Porsinya pencipta, porsinya penyanyi, porsinya I.O, penyelenggara. Dan mereka mendapatkan porsi masing-masing. Nah, selama ini kami tidak mendapatkan, para pencipta lagu ini tidak mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mendapatkan nanti ditanyakan lagi pada Agnes dari 2014 sampai sekarang. Nanti tanyakan aja kepada Agnes kalau ketemu ya. Dari 2014 sejak undang-undang ini berlaku sampai tahun ini sudah berapa miliar yang dihasilkan dari lagu-lagu kami. Nah, lalu ditanyakan kepada pencipta, pencipta dapat berapa? 0. Ya, itu lagi ya. Jadi harus dapat porsinya masing-masing. Selama ini kita tidak mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan hak yang sewajarnya, tidak memberikan manfaat ekonomi bagi para pencipta lagu. Jadi letak keserakahannya di mana itu yang nanti
kita tanya. Serahkan aja di 0 tadi. Cipta lagu dapat 0. Apakah sikap aksi ini akan juga diberikan kepada pihak Agnes? Maksudnya? Pernyataan sikap ini. Ini kan berbentuk semua orang. Ini kan untuk semua orang. Jadi ini memang kita share, kita bagikan ke semua orang, baik dari orang-orang yang dengerin berita ini, dapat berita ini dari mana, media, IO, penyelenggara, Tapi penyanyi. kalau mau buat clickbait gitu, kata Ahmad Dhani akan sebut ratusan miliar pencipta 0. Mungkin sedikit Mas Hari ini kan udah berhasil di proses hukum ya, di persidangan. Mungkin kalau dari teman-teman aksi yang lain, komposer yang lain, gimana sih udah efektif belum sih semenjak aksi terbentuk kemarin, terus memberlakukan direct license mungkin ke penyanyi, mungkin udah cukup efektif belum? Ya, yang pasti adalah kita dari seluruh anggota aksi, kita satu suara sepakat bahwa nanti kita akan memberlakukan direct license itu, sistem dan teknisnya seperti apa nanti akan kita lanjutkan di penyampaian kita berikutnya, atau share media kita berikutnya, atau rilis kita selanjutnya. Dan juga kita nanti juga akan ada pertemuan yang diinisiasi oleh Mas Ahmad Dhani di DPR ya, untuk mengundang para pencipta lagu dan penyanyi bersama-sama. Kita akan menyampaikan itu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis bagaimana direct license ini nanti akan diberlakukan. Benar ya? Yang lain? 28 ya? Tanya aja Mas, mumpung ada Mas Dhani sama Mas Piyu. Ini aja satu Mas Dhani, kemarin setelah keputusan itu keluar kan ada beberapa musisi pencipta lagu yang berkomentar lewat Instagram masing-masing gitu. Yang aktif menjawab kan Pak D gitu. Saya mau tahu itu kan teman-teman Superpresi yang kami tahu ya hubungannya juga baik sebenarnya. Setelah itu seperti apa sih komunikasinya? Apa sebatas lewat komentar di Instagram atau sebenarnya ada komunikasi juga di balik itu, Mas? Jadi sebenarnya beda pendapat itu hal yang biasa ya. Kalau kita bicara saat pendiri Republik ini berdebat soal Pancasila, juga berdebat biasa aja. Tapi ya berteman tetap berteman. Gitu. Jadi ya sehebat apapun perdebatan ya, kita kan cuma saling ini aja, saling adu argumen, bukan adu sentimen gitu. Akan duduk bareng juga dengan Tanggal 28 itu rencananya mau saya undang semua mereka yang peduli gitu ya, kan semua termasuk IO. Tanggal 28 Februari tempatnya mungkin nggak di DPR supaya lebih lebar, lebih luas dan lebih netral. Jadi semua kita undang IO, penyanyi untuk mempunyai kesepakatan bersama. Ada proposal dari para pencipta lagu dalam melakukan dunia pertunjukan gitu, sehingga proposal nanti itu ketika disepakati bersama kita akan ajukan nanti sebagai kesepakatan bersama untuk undang-undang hak cipta berikutnya. siap. Mas Dhani, mungkin sedikit mengenai draft revisi undang-undang hak cipta gitu. Apakah mungkin draft yang kemarin diajukan sama Mas Anang dimasukkan lagi dan diperbaiki lagi sama Mas Dhani, atau mungkin seperti apa sih? Enggak, kalau Mas Anang kan undang-undang musik beda ya. Beda itu. Undang-undang musik itu hal yang berbeda dengan UU hak cipta. Kalau hak cipta kan semua, nggak cuma musik aja. Dan tidak hanya musik pop, tapi ada musik tradisional. Sehingga mungkin kepentingan kita hanya di musik pop aja itu. Apalagi aksi hanya mengurusi performing rights. Oke. Ya. Sedikit lagi. Kan ada banyak ya saluran untuk royalti ini selain pertunjukan. Kenapa kira-kira kasus aksi ini memang hanya di pertunjukan, bukan di saluran yang lainnya yang sebenarnya juga potensinya besar gitu, kayak di streaming gitu. Itu kan sebenarnya sebagian besar pendapatan kita sekarang itu dari streaming. Ya pelan-pelan ya, satu persatu gitu. Nanti kalau pertunjukan, karena gini, berdasarkan laporan tahun 2023 atau 2024 saya nggak tahu, 2023 laporannya itu full royalti yang dikolek oleh WAMI itu sekitar 140 miliar rupiah. 140 miliar rupiah itu dari konser hanya 900 juta. Jadi nggak sampai 1%
Ini yang mendasari kita menjadi sangat murka. Makanya kita fokus dulu ke hal-hal yang kecil yang gagal dilakukan oleh LMKN dan LMK gitu. Paham ya? Oke. Dari 140 miliar hanya 900 juta yang berhasil dikolek dari Studio Musik selama setahun. Sehingga Mas Biu mendapat berapa royalti maksudnya? 125.000. Nah, Dolar. saya apa? Koreksi ya, ternyata tidak nol. 120. Ari Bias nol. Oh, Ari Bias nol, ya, Ari Bias nol. juga nol. Ahmad Dhani juga nol. Dalam konteks konser Agnes ya. Dalam konteks konser Agnes nol. Mas Bio, dalam mendapatkan royalti tersebut tadi sempat disebutkan bahwa mendapat 125.000 itu per tahun kah atau per bulan kah setiap mendapatkan itu, Mas? Maaf. Jadi dalam 1 tahun itu selalu ada dua kali laporan dan 2 kali pendistribusian. Nah itu yang tahun 2024 itu 125.000, nah yang tahun sebelumnya itu 350. Padahal aksi itu udah berdiri dari 2023. Kita sudah melakukan advokasi, provokasi segala macam. Bukannya malah lebih baik tapi malah menurun. Jadi ya itu yang jadi pertanyaan buat kami. Kok di advokasi kok malah jadi turun? Berarti kayaknya bandel ya. Ya gitu. Cukup memprihatinkan juga nggak sih Mas dari mendapatkan royalti yang bisa dibilang sedikit seperti itu Mas, dari hasil hasil karya yang bisa dibilang tuh cukup banyak gitu Mas. Ya tentunya karena berbanding terbalik banget dengan apa yang kami lakukan ya. Saya dalam 1 bulan itu bisa 12 sampai 14 kali show. Jadi kalau memang ada laporan seperti itu, terus habis itu lagu-lagu yang lagu saya yang dinyanyikan oleh penyanyi lain seperti Ari Lasso, itu kan dia memiliki jadwal yang juga banyak juga. Nah, ketika keluar angka 125.000 itu jadi pertanyaan, ini saya yang show-nya sebanyak ini aja segitu gitu. Apalagi kalau yang memang murni menghasilkan hanya dari menciptakan lagu, itu berarti sangat memprihatinkan sekali. Sehingga akhirnya ketika kita cross check ternyata memang benar teman-teman banyak yang tidak mendapatkan royalti seperti itu. Seperti sebelah saya ini Mas Denny Casmala ini lagunya sangat hits banget. Bareng gitu berharap tuh berpisah itu hampir semua kafe dan segala macam pasti. Nanti tanggal 28 dari Casmala akan jumpa pers. Siapa yang menyanyikan lagu yang tanpa izin akan disomasi oleh Dr. Minola. Dari Mas Denny sendiri? Catat ya penyanyinya ya. Kenapa? Mungkin dari Mas Denny sendiri. Ini mulai. Menanggapinya. Pertanyaan apa tuh? Royaltinya berapa? Sebelum masuk aksi nggak ada. Belum masuk aksi nggak ada. Lo setelah masuk aksi setahun ini udah mulai ada. Saya tanpa aksi aja dari Ari Lasso pribadi ya, dari Ari Lasso sebagai penyanyi. Sebulan tuh saya dapat 50 juta. Itu tanpa ada wami, tanpa ada siapa-siapa, hanya gentleman agreement saja. Ya, nanti jadi kira-kira gambarannya begitulah. Kalau ada penyanyi yang mungkin karena Ari Lasso kan orang Jawa ya, jadi dia punya namanya tepo seliro. Nah, itu bahasa Indonesia coba apa? Tenggang rasa. Ya tenggang rasa. Jadi penyanyi itu harus belajar yang namanya tenggang rasa atau tepo seliro. Dari Resa juga lumayan, cuman kadang iya, kadang enggak. Bang Kinan. Mantore mau disampaikan. Ya, sih kalau saya sih gini ya. Lagu saya itu yang Nuansa Penting itu umur dari yang dinyanyiin sama CD itu kira-kira di tahun 2008 sampai tahun 2004 lah. Saya baru ketemu manajernya itu di tahun 2024. Saya nggak pernah saya ada datang ke rumah saya baru 50 juta. Ini tanda terima kasih. Iya, kalau si Gubernur tanda terima kasih selama dari 2014 itu kan? Dari 2014. Ya kan 2014 nggak boleh banget. Oh iya. Undang-undangnya. 10 tahun. 10 tahun. Itu berapa ya?
aduh kayak ya udah narik, enggak saya ngambil, nanti aja kita urusin aja, saya bilang gitu. Vidi Aliano ya. Nggak pernah ada cara, ya namanya kita apa kek, telepon apa kek, emang kita mendapat duit enggak gitu. Sepotong kue lebaran nggak ada. Iya nggak ada. Ini kok kayak begitu loh. Terus saya ya nggak benar dulu ya. Itu kayak gitu. Tapi komunikasinya sampai saat ini sama penyanyi itu seperti apa sih? Kalau saya pernah datang semua dan ke rumah saya 2 kali. Bapaknya, ibunya, semua dan saya pertama kali kan dibuka sama manajernya, yang kedua kita ngobrol segala macam. Dan emang mungkin ada yang dia nggak tahu, ada yang dia sembarangan gitu mungkin secara ininya gitu. Kalau Vidi mungkin nggak tahu dia. Mungkin dia nggak tahu, tapi bapaknya kan tahu. Bapaknya tahu soal anak saya kan, saya ngurus anak saya simpan anak saya. Om, kira-kira berapa tuh nilainya Om selama 10 tahun itu? Mungkin taksiran dari Om sendiri. Pada Cuma kalau dia nyanyi tadi kayak Mas Andi bilang, sekian berapa dapat dia dapat sekian dapat. Udah kasarannya aja kira-kira. Iya, saya ngomong. Ada di saya, tapi saya ngomong. Waktu itu menolak dari pihak Vidi yang kisaran 50 juta itu mungkin alasan spesifiknya apa? Saya? Iya. Kurang besar mungkin. Saya nggak suka kayak gitu. Oh, nggak suka. Caranya gitu, Caranya nggak pernah datang, tahu waduh juta, ngapain lu? Mungkin gue bisa tambahin ya. Jadi kebetulan karena gue punya teman yang namanya Reza Atamevia, itu teman gue dari SMA. Jadi kita tahu banget. Kira teman gue? Ya teman lu juga. Karena mana dari gue juga. Jadi intinya gini, mungkin dari Pak Reza itu nggak tahu bahwa sebenarnya kita bisa direct license gitu. Saya berkomunikasi dengan baik, dengan cara yang menurut saya santun lah gitu. Bisa nggak lagu ini jangan dibawain dulu? Kenapa deh? Ini contoh paling gampang. Kalau lagu ini lo main, lo dapet duit, gue nggak dapet apa-apa. Jadi bisa nggak nanti IO-nya atau lo sendiri nggak usah bawain. Jadi biar bisa tahu apakah ini ada manfaatnya buat gue. Oke, tutup telepon, masuk ke telepon lagi. Ya beres. Budget lo gue naikin, lo gue bayar, beres. Itu contoh paling gampang. Dan gue udah 1,5 tahun ini dapat duit dari Reza. Harus ini bisa berlaku terhadap semua penyanyi. Jadi menurut saya harus peka penyanyi itu. Dan itu ternyata udah dilakukan dari zaman dulu. Gue aja yang telat. Tapi nggak ada kata telat. Intinya itu. Tadinya berapa tahun Bang Selain Reza ada lagi ya? So far Krisdayanti. Oh, Krisdayanti ngasih juga ya? Ya, Krisdayanti belum. Oke. Ya kan gue kadang kita juga pengen tahu apakah dia empati gitu. Tapi aku juga belum. Nah, kalau lagunya nggak dibawain nggak apa-apa ya kan? Ya, tapi yang ada dibawa terus kan. Gitu. Nggak apa-apa. Intinya gini, kalau ini jadi itu semua kan sebenarnya memudahkan penyanyi dan memudahkan semuanya jelas. Dan menurut gue yang paling gokil adalah Mas Dhani rela nanti honornya dipotong. Yang biasanya dapat 1,5 juta, tiba-tiba jadi 1 juta misalnya gitu. Nah, pertanyaan gue adalah banyak juga ternyata penyanyi yang saya Ahmad Dhani yang lebih besar udah dari kelas duluan, sementara nggak berkuat. Itu yang menurut gue jadi masalah. Ada juga yang udah direct license tapi nggak bilang. Oh, maksudnya ada pencipta lagu yang juga begitu tapi nggak ngaku. Ada dan diam-diam aja. Gitu. Yofi? Gue nggak berani ngomong gue. Mesin. Mas Dhani mungkin sedikit penerapan dari license ini kan mungkin masalahnya di tarif masing-masing mungkin kita nggak tahu ya berapa. Justru itu makanya kita adakan pertemuan, kita mau membuat kesepakatan bersama penyanyi supaya nggak terkesan harganya beda-beda gitu. Tapi kalau sejauh ini Mas Dhani menerapkannya gimana Mas? Penetapan tarif itu sendiri? Ya kan suka sama suka. Iya. Kan gini kan kayak Ari Lasso kan dia solo album ya. Dia kan solo album, dia nggak nyanyi lagu Dewa juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu makanya saya kasih tarif satu lagu sekian gitu. Kan dia bisa nggak bawain lagu Dewa kan bisa juga. Tapi kalau dia suka lagu Dewa ya nggak apa-apa. Ya, akhirnya dia selalu bayar 3 lagu Dewa nyanyiin gitu. Enggak juga nggak apa-apa, tetap bisa jalan show-nya hari kecuali Once ya mungkin agak sulit kalau nggak nyanyi lagu Dewa. Karena lagu hitsnya kan nggak banyak seperti Ari Lasso. Iya. Oke, siap. Jadi tadi penetapan tarif itu nanti akan flat. Iya, kita sudah sepakat semua jumlah persentasenya dari harga artis
nanti tanggal 28 silakan datang di pertemuan kita dengan para penyanyi. Jadi tidak tergantung popularitas seseorang artis. Enggak juga. Nanti akan kita tergantung harga. Harga sewa apa harga artisnya. Ya. Nah, dimulai dari artis yang di atas 10 juta. Berapa persen? Nanti